Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, jumpa lagi dalam kajian Al-Quran kali ini tentang sihir, tenung, teluh, santet, semar, mesem, dan jaran goyang. Apa sebenarnya itu semua? Mari kita kaji bersama-sama. Sudah bukan rahasia lagi bahwa di era digital ini ilmu-ilmu, peristiwa-peristiwa tentang tenung, santet, dan lain sebagainya tetap eksis dan tetap ada di semua level kehidupan. Dari orang desa sampai orang berdasi tetap dalam persaingan usaha, persaingan jabatan dan lain sebagainya. Masih banyak oknum-oknum yang menggunakan ilmu-ilmu santet dalam menyingkirkan lawan-lawan, baik lawan politik, lawan dan lawan-lawan yang lain, termasuk juga dalam memperoleh cinta dan kasih sayang wanita. Jadi ilmu santet bergerak dalam bidang perebutan cinta dan jabatan. Apa itu semua? Mari kita kaji dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 102 sudah jelas panjang lebar Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihr wa ma unsila alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidorina bihi min ahadin illa biiznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum walaqad alimu lama nistarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir atau tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengerjakan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya atau kitab Allah dengan sihir itu tiada keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual kitab atau ayat dengan sihir kalau mereka mengetahui. Jadi dalam ayat ini, sekali lagi ini belum ditafsirkan. Tafsir Al-Marawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain dan sebagainya tidak diterangkan di sini. Ini hanya sekedar informasi untuk kelanjutan pembahasannya. Nanti bisa ditanyakan kepada para ulama. Jadi bagi pendengar atau pemirsa yang kurang puas,
silakan tanya kepada para ulama. Karena dalam Al-Quran dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada yang ahlinya jika tidak mengetahui. Dan juga sekali lagi bahwa ada fenomena yang mengatakan bahwa jangan belajar agama di YouTube, nanti menyesatkan. Jadi ini biar tidak menyesatkan, ya nanti setelah membahas ini atau menyimak ini ya tanyakan kepada para ulama. Selanjutnya bahwa fenomena sihir atau yang di masyarakat Jawa dikatakan ada santet, tenung, guna-guna, itu tetap ada dan sudah banyak bukti-bukti otentik dari akibat sihir itu, dan itu memang ada karena memang itu dari setan. Dulu sejarahnya malaikat Harut wa Marut di negeri Babilonia itu membawa ilmu sihir, terus mereka orang-orang Yahudi, orang-orang kafir yang pada mempelajarinya itu langsung dipraktekkan untuk menceraikan suami istri yang rukun bisa diceraikan. Apa di Jawa? Ada banyak sekali di Jawa. Ada, ini cerita nyata dan tidak saya sebut namanya. Ada seorang istri ketika mau tidur dengan suaminya yang asli, dia menyebut nama orang lain yang lagi mensihirnya atau menggunakannya. Akhirnya dia tetap minta diantarkan oleh suaminya kepada laki-laki yang dipujanya itu, padahal dia di kamar suaminya. Itu akibat terkena guna-guna. Karena itu hati-hati bagi yang lemah, bagi yang imannya lemah atau yang karakternya kurang kuat, hati-hati untuk jangan sampai terkena sihir, karena sihir itu gentayangan di seluruh dunia dan siap memangsa siapa saja yang kurang waspada. Karena itulah misalnya kita dalam perjalanan mau bekerja dari rumah, jangan lupa membaca ayat-ayat penangkal sihir, ada Nas, Falak, ayat kursi dan lain sebagainya. Itu tuntunan para ulama. Jadi agar terhindar dari semar mesem, jaran goyang, bulu perindu dan lain sebagainya. Karena itu adalah ilmu sihir, ilmu yang dari setan. Tapi mereka ketika mempelajari mengatakan ini dalam Al-Quran, ini dari Sulaiman, ini yang mengajarkan Sulaiman. Padahal Sulaiman adalah seorang nabi, tidak mungkin seorang nabi mengajarkan ilmu sihir. Itu adalah fitnah belaka, karena kebanyakan ilmu sihir adalah untuk kejahatan. Bisa saja kita dalam perjalanan, misalnya naik kendaraan bermotor, ada ahli sihir yang memasang jin di jalan, kita dijorok kena gedebuk, maka kita akan jatuh, dan itulah kadang-kadang yang kita tidak mengetahui. Sebab apa? Sebab biasanya sihir menggunakan media jin. Jadi ada yang juga kita tergila-gila dengan susuk, misalnya susuk sungut macan, susuk berlian, susuk emas, intan dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah tidak baik. Jangan sampai kita tergoda dengan untuk kewibawaan, pasang susuk dan sebagainya. Juga kita mencari sihir santet, kita ke Gunung Kemukus, ke Gunung Serandil, ke Selok, dan juga ke Gunung Selamet. Di sana mencari jimat-jimat. Jangan sampai terjadi seperti itu. Percayalah bahwa Allah adalah zat yang paling berkuasa di jagat raya ini. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta kepada makhluk Allah yang jelas lemah. Walaupun itu bisa terlaksana, tapi itu adalah mengingkari ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti di akhirat orang-orang yang seperti itu akan disuruh meminta pertanggungjawaban kepada yang diyakininya. Karena itu marilah kita bersihkan iman kita, kita ikhlaskan hidup kita, senajan melarat
tetap ikhlas lillahi ta'ala, uripe tentrem, tidak berangan-angan ingin kaya raya. Karena kita Islam diajarkan hidup kita adalah cukup, ya Allah berilah kecukupan, bukan berilah kekayaan. Kalau cukup segalanya beres, tapi kalau kaya belum tentu beres. Yang penting hindarilah ilmu sihir yang sangat-sangat menyesatkan, karena ilmu sihir baik dalam hal masalah cinta maupun jabatan itu sangat-sangat berbahaya dan menimbulkan ketidakberkahan dalam hidup kita, bahkan menimbulkan kemusyrikan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Semoga kita tetap bersih dalam iman kita dan kita husnul khotimah, tetap berpegang teguh pada fatwa-fatwa ulama yang solih, ulama-ulama yang solih, ulama-ulama yang tetap mengaplikasikan jabatannya atau tetap konsisten dengan statusnya sebagai warasatul anbiya. Segala kekurangan minta maaf, dan semoga yang sedikit ini tentang ilmu sihir bisa manfaat. Tolong bacalah surat Al-Baqarah 102, itulah ilmu sihir dalam Al-Quran. Dan pesan terakhir sebelum saya tutup, kalau mau pergi kemana-mana jangan lupa membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, agar terhindar dari jeratan-jeratan sihir. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Sekian, aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.